dikasih Tuhan, ketemu lagi hari ini sama kakak. Hari ini hari apa adik-adik? Hari apa? Hari Minggu, ya benar. Hari ini waktunya kita datang beribadah sama Tuhan. Setiap hari sih sebenarnya kita datang beribadah sama Tuhan. Tapi hari ini seluruh umat Tuhan datang beribadah bersama-sama. Biasanya kita di gereja, tapi hari ini karena kondisi pandemi kita masih ibadah di rumah. Tapi adik-adik semuanya tetap semangat ya memuji Tuhan ya. Jangan lemes-lemes, jangan males-males, jangan masih pakai baju tidur, masih ada ilernya. Sebab apa? Kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kasih tos dong sama kokonya, sama cicinya atau sama maminya yang nemenin, sama papinya. Katakan, papi, mami, koko, cici bersemangat memuji Tuhan. Karena Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang bertata atas puji-pujian kita. Amin. Berikan sorak-sorak ya buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Yesus. Yesus. Yeah. Sekali lagi yang lebih meriah. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Semuanya bersuka cita. Siapa memuji nama Tuhan? Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi kayak ini mau dengar yang lebih keras lagi. Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, terima kasih buat kerjasamanya. Kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kita semua juga adik-adik di rumah dapat mengikuti dengan serius, sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ya semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, tapi kami bersyukur kami boleh tetap beribadah kepadamu ya Bapa. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak berjumpa secara langsung dengan saudara seiman kami, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap semangat untuk datang memuji menyembah-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji menyembah-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah. Kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kami kepadamu. Kami serius memuji nama Tuhan. Kami serius mendengar firman-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak berkumpul di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati firman-Mu yang kami dengar. Dan kami percaya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terlebih hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sebab kami mau belajar terus menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ampuni ketidakberdayaan kami ya Bapa. Ampuni kelalaian kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah buat adik-adik, buat Kayuni, buat semua orang. Kasih Yesus melebihi dari rasa permen adik-adik. Manisnya lebih dari rasa madu. Sebab dia Yesus kasihnya luar biasa buat kita semua. Dia mau mati buat adik-adik dan buat Kayuni karena dia mengasihi kita. Sebab itu tidak ada satupun kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kepada kita semua. Yuk kita pujiin bagi Tuhan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Mari bersama bertepuk tangan. Semuanya berdiri yuk. Ada yang tahu gerakan ini? Kalau ada bersama-sama kita bergerak ya. Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus
takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah buat adik-adik, buat Kayuni. Bukan hanya buat Kayuni, buat adik-adik, tapi buat papa, mama, buat kokoh, buat cici. Sebab Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua keluarga kita. Amin. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang Kayuni, sayang adik-adik semua. Yuk bersama kita pujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang lagi katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Adik yang dikasih Tuhan, setiap kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan pengampunan buat kita. Lebih dari itu tuh adik-adik, Tuhan juga yang menyertai kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan kehidupan adik-adik ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Sebab itu adik-adik, jangan takut, ada Yesus beserta dengan kita. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku di tanganmu Tuhan, aku di hatimu Tuhan, di dalam pikiranmu, dalam rencanamu yang begitu indah buat kami. Ajari kami, sejak kami masih kecil ini, sejak kami masih muda ini, mempercayakan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut karena ada Yesus beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari dengan kasih Tuhan, percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita nggak melihat bentuk fisik Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ada, hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kembali dengan puji dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Yesus Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lagi katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya. Ini keyakinan kami kepadamu Yesus. Tiada pernah kau tinggalkan kami, tiada pernah kau tinggalkan setiap kami anakmu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini keyakinan kami Tuhan, bahwa kami ada dalam tangan Tuhan, kami ada dalam rencana-Mu, dalam hati pikiran-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Berbicaralah Tuhan hari ini akan firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Hai adik-adik, shalom. Ya, ketemu lagi sama Kak Donald nih. Ya, kalau udah ketemu sama Kak Donald berarti kita siap-siap buat apa? Buat dengar cerita firman Tuhan. Oke, tetap semangat ya adik-adik ya. Kita terus belajar dan terus belajar mengenal apa nih? Mengenal tokoh-tokoh dalam Alkitab. Khususnya tokoh-tokoh apa? Tokoh-tokoh keluarga dalam Alkitab ya. Karena adik-adik, keluarga-keluarga ini yang kakak ceritain ini itu keluarga yang nanti adik-adik kalau kita di surga kita bisa ketemu sama mereka loh. Iya, jadi ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita yang buatan-buatan rekayasa, ini cerita beneran adik-adik. Karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka adalah keluarga yang membawa sukacita. Mereka keluarga yang takut akan Tuhan. Maka itulah membuat mereka bisa di surga. Termasuk adik-adik nih, bersama dengan papi mami, bersama dengan koko cici dede, keluarga kalian semuanya. Seneng kan kalau kita bisa kumpul di surga? Betul nggak? Iya, tapi kita untuk pergi ke sana, adik-adik. Wah, kita perlu persiapan, betul nggak? Iya, kita perlu apa namanya? Persiapan. Sama nih kayak adik-adik kalau mau berangkat sekolah perlu persiapan. Iya, kalau adik-adik misalnya mau pergi liburan perlu persiapan. Adik mau pergi berenang perlu persiapan nggak? Bawa alat-alat renangnya, bawa baju renangnya disiapin, betul nggak? Nah, begitu juga adik-adik, kita kan mau ke surga, tapi belum sekarang kan? Iya. Nah, sekarang ini waktunya untuk persiapan. Karena kalau kita punya persiapan yang bagus, nah nanti kita sampai di surga happy, seneng, ya nggak? Karena kita sudah siap semuanya. Nah, sekarang adik-adik lewat ibadah kita setiap minggu dan juga lewat ibadah adik-adik doa baca Alkitab tiap hari itu adalah persiapan. Adik-adik nyanyi memuji Tuhan itu adalah persiapan. Ya nggak? Kalau persiapannya bagus pasti hasilnya bagus. Dan nanti di surga dapat tempat yang bagus adik-adik. Keren nggak? Iya, itu di surga tempatnya lebih indah daripada mainan, lebih indah daripada semua yang enak-enak, yang bagus-bagus yang adik-adik miliki. Tuhan nanti di surga kasih yang paling bagus, yang keren, yang belum pernah adik-adik lihat. Tuhan sediakan untuk adik-adik yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri
Oke, siapa sini yang siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Siapa di sini yang mau mempersiapkan dirinya? Ayo angkat tangannya, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya kami menghormati firman Tuhan, kami fokus, kami sungguh-sungguh mendengarkannya, supaya kami mengerti, supaya kami juga bisa melakukannya. Berkatilah Kak Donald yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak nanti mau bagi 3 kuisnya ya. Ada anak kelas kecil, Joy and ada kelas sedang, Joy and Sheep, ada kelas besar, Joy and Eagle. Sudah siap? Kali ini kakak masih membawakan satu tema yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu apa adik-adik? Sukacita dalam keluarga. Sekali lagi yuk, sukacita dalam keluarga. Nah, adik-adik sudah siap dengar cerita firman Tuhannya? Oke, duduk yang manis semuanya ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan bangkunya, dan konsentrasi. Ya, siap? Mami, aku lapar mami, belum makan nih mami. Mami, makan mami. Udah 3 hari gak makan mami. Aduh mami. Kenapa tuh adik-adik? Lapar ya? Kalau orang lapar kayak apa adik-adik? Coba adik-adik nih, adik-adik kelas kecil, coba peragain kalau lagi lapar gimana? Gitu ya? Ayo coba gimana kalau lapar? Yang dipegang apanya kalau lapar adik-adik? Kepalanya? Aduh lapar nih, begitu? Yang bener yang mana? Kalau lapar yang dipegang apanya? Aduh lapar nih, tangannya yang dipegang? Apa dong? Kalau lapar apa yang dipegang adik-adik? Aduh lapar nih. Yang dipegang apa adik-adik? Kelas kecil kalau misalnya lapar. Yang dipegang apa? Aduh lapar nih, lapar. Yang dipegang apa adik-adik? Aduh lapar nih. Ayo yang bener yang mana? Adik-adik kalau lagi lapar tuh suka pegang apanya adik-adik? Ini kepalanya? Apakah pegang telinganya? Apakah pegang mulutnya? Apakah pegang matanya? Aduh lapar nih. Atau pegang perutnya? Ayo jawab adik-adik. Ini kuis yang pertama buat adik-adik kelas kecil yang lapar. Jawabannya apa? Nah, kasih tahu ya. Ya, kasih tahu kakak ya. Boleh di WA, boleh juga di kolom komen. Kasih tahu sama maminya. Di bawah ada kolom komen. Nah, ya. Nah, kakak terusin adik-adik. Ternyata yang lapar bukan cuma satu. Yang lapar ada lagi datang. Mami, Koko juga lapar mami. Bukan cuma Dede aja yang lapar mami. Mami mau makan mami. Koko sama dedeknya dua-duanya lapar adik-adik. Wah, kasihan ya. Nah, adik-adik kalau misalnya lapar, nyarinya apa? Nyari apa adik-adik? Coba tebak di sini. Ya.
Apakah kalau lapar nyari ini? 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 Ayo, yang benar yang mana adik-adik kelas kecil? Hah? Yang benar yang mana? Ayo jawab ya adik-adik ya. Hebat adik-adik kalau bisa jawab dengan bagus. Nah adik-adik, kenapa sih ada Koko Dede ini lapar? Ternyata adik-adik, suatu kali bangsa Israel terjadi kelaparan, terjadi bencana kelaparan adik-adik. Ya kalau sekarang kan kita Indonesia dan seluruh dunia bencana virus corona. Tapi ribuan tahun yang lalu adik-adik, bangsa Israel mengalami bencana kelaparan. Ya, kasihan adik-adik, lapar, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa untuk makan enak, gak bisa pergi ke restoran. Adik-adik, walaupun sekarang kita ini virus corona, tapi kan masih bisa pesen Grab, masih bisa pesen GoFood, GrabFood, ya enggak? Masih bisa pergi sebentar, ya naik mobil, jalan, beli makanan, ya kan? Masih bisa adik-adik, betul enggak? Masih bisa masak Indomie di rumah, mami masih bisa masak di rumah. Tapi ini bangsa Israel nggak bisa masak, nggak bisa pergi-pergi makan, nggak bisa beli sana beli itu, semua nggak ada bahan makanan, lapar semuanya adik-adik. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, tapi tahunan adik-adik. Kasihan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan selanjutnya? Ada satu keluarga, karena mereka ini orang kaya, mereka punya duit banyak, mereka nggak mau tinggal di Israel. Karena di Israel nggak bisa beli apa-apa, semuanya gersang, semuanya sedang mengalami kelaparan. Jadi satu keluarga ini adik-adik mau ngungsi, mau pindah ke luar negeri. Mereka pergi ke tempat lain yang tempatnya nggak ada kelaparan, tempatnya enak, tempatnya banyak makanan, berlimpah. Tapi adik-adik, itu tempat musuhnya Israel. Itu negara bangsa yang lawan Israel, yang benci sama Israel. Tapi demi supaya keluarganya jangan kelaparan, jangan mati semuanya, mau tidak mau, bapaknya semua bawa istrinya dan 2 anaknya. Jadi mereka ada berapa? Ada 4. Ada papinya, ada maminya, dan ada 2 anak cowok. Ada 2 anak cowok. Jadi ada 4 orang adik-adik. Satu keluarga ada 4 orang. Mereka pergi. Mumpung duitnya masih banyak, mumpung masih banyak hartanya, jadi bisa pergi ke luar negeri. Kan kalau nggak ada duitnya nggak bisa pergi ke luar negeri adik-adik. Nggak punya harta mau pergi kemana? Betul nggak? Jangankan pergi ke luar negeri, beli makanan aja nggak bisa. Tapi keluarga ini, karena mereka keluarga yang kaya, mereka bisa pergi ke luar negeri. Adik-adik. Nah, ini buat adik-adik kelas sedang, ya. Adik-adik yang kelas sedang, coba kasih tahu ya jawabannya. Kalau tahu ini kisah tentang siapa dan siapakah nama dari 4 orang ini. Nama dari ayahnya, ya, ibunya, dan 2 anaknya, kakak beradik ini. Siapa nama mereka? Untuk adik-adik kelas sedang, ya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik kakak lanjutkan ceritanya ya. Kalau adik-adik belum bisa tebak, nah adik-adik sekalian,
waktu mereka ada di negeri asing. Di negeri asing ini, ya, mereka tinggalnya berapa lama? Mereka ada di negeri asing itu berapa lama? Nah, pertanyaan ini untuk kelas besar. Silakan adik-adik kelas besar jawab. Berapa lama satu keluarga ini tinggal di negeri asing ini? Coba jawab ya. Berapa lama mereka tinggal di negeri asing ini? Nah, ternyata adik-adik, waktu keluarga ini tinggal di negeri asing, mereka pikir mereka hidup enak. Mereka pikir mereka bisa hidup tidak susah, tidak kelaparan. Ya memang, betul, mereka tidak kelaparan, mereka tidak susah. Tapi ada masalah baru adik-adik. Ya, mereka bisa keluar dari masalah kelaparan, tapi mereka masuk dalam masalah baru. Masalah apa tuh yang baru? Adik-adik, masalahnya adalah sedih deh, kagak mau cerita. Kenapa sih sedih adik-adik? Karena papinya meninggal. Papinya meninggal. Aduh, sedih adik-adik ya. Kalau sampai papi meninggal, aduh, udah nggak lapar sih, tapi papinya meninggal adik-adik. Sedih adik-adik ya. Adik-adik, ternyata waktu mereka ini tinggal di negeri asing, dua anaknya ini menikah, punya istri. Dua anaknya menikah, punya istri. Pertanyaan lagi buat kelas besar. Siapakah nama istri dari dua anaknya ini? Siapakah nama istri dari dua anaknya ini? Tolong dijawab ya adik-adik yang kelas besar ya. Nah, adik-adik seneng kan? Akhirnya bisa anaknya menikah. Tapi adik-adik, nah, ini nangis karena keluarganya ada yang meninggal adik-adik. Aduh, sedih lagi adik-adik. Tadi papinya yang meninggal, sekarang dua anaknya juga meninggal. Sedih adik-adik ya. Nah, orang kalau nangis gimana adik-adik? Ya? Dia pasti kalau nangis air matanya keluar ya adik-adik ya. Adik-adik kasihan ya kalau nangis ya. Anaknya meninggal, dua lagi adik-adik yang meninggal. Sudah papanya meninggal, sekarang anaknya dua-duanya meninggal. Jadi tinggal sisa berapa adik-adik? Tinggal sisa satu, maminya doang. Aduh, maminya juga stres, maminya juga capek. Aku pergi jauh-jauh dari tanah Israel, datang ke tempat ini, ya bukannya enak, malah sedih, malah mengalami masalah yang lebih berat. Ya kalau di negeriku cuma kelaparan, tapi di sini masalahnya aku kehilangan anggota keluarga. Aduh, sedih adik-adik ya. Kalau kita hilang mainan aja sedih kan? Kalau adik-adik misalnya kehilangan handphone sedih kan? Kalau misalnya adik-adik hilang sinyalnya nggak dapet, nggak ada sinyal, sedih juga kan adik-adik ya? Kalau misalnya sampai sepatunya hilang, sedih juga adik-adik. Kalau mobil hilang, waduh, sedih juga adik-adik. Itu benda mati. Gimana kalau yang kita kehilangan anggota keluarga? Aduh, sedih sekali kan adik-adik ya. Aduh, sedih sekali. Ayo, siapa yang sudah tahu cerita siapakah ini? Keluarga siapakah ini? Nah, ya cepat jawab ya yang sudah tahu ya. Adik-adik kelas sedang dan adik-adik kelas besar. Yang kelas kecil tadi jawab yang sebelumnya ya. Oke, tapi kalau adik-adik kelas kecil mau bisa jawab juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa juga. Ya, nah adik-adik kakak teruskan ya adik-adik. Akhirnya adik-adik
maminya kan tinggal sendiri. Jadi dia nggak mau lagi lama-lama tinggal di negeri ini. Ternyata negeri ini bukannya membawa bahagia tapi membawa derita. Wah, aku nggak mau lama-lama di sini. Aku bisa sial di sini. Nanti lama-lama aku yang mati gilirannya, ya kan? Aduh, aku nggak mau aku nggak mau aku nggak mau. Aku mau pulang kembali ke negeri asalku, ke tanah Israel. Tempatnya apa? Bethlehem, Yehuda. Ya, aku mau pulang kembali ke Efrata, di Bethlehem, Yehuda. Aku mau kembali lagi ke tanah airku. Nah, adik-adik, waktu dia mau balik, maminya ini, ibunya ini bilang sama dua mantunya, ya, istri dari dua anaknya yang sudah meninggal tadi. Dia bilang begini, Kalian jangan ikutin saya. Pulanglah kalian. Kembalilah ke rumah kalian, ke keluarga asal kalian. Biarkan saya pulang ke negeri asalku. Jangan kalian ikutin saya ya. Ayo silakan. Aku rela kok, nggak apa-apa. Kita berpisah di sini. adik-adik, waktu maminya cerita seperti itu, ada satu mantunya, ada satu mantu dari ibu ini, ya, dia akhirnya menangis. Ya ibu, aku juga sedih harus berpisah. Tapi aku pamit ya. Aku mau kembali ke negeriku. Aku mau kembali ke rumah orang tuaku. Aku mau tetap di negeri ini. Aku mau tetap ada di bangsa ini. Aku mau tetap menyembah Allah di bangsaku. Oke, terima kasih ya Mami. Terima kasih untuk semua kebaikan Mami. Aku mohon pamit Mami. Akhirnya adik-adik, pulanglah satu mantunya, satu dari istri anaknya ini. Adik-adik kelas sedang. Siapakah yang meninggalkan mertuanya, yang meninggalkan ibu ini untuk dia berpisah dan pulang kembali ke keluarganya, ke negerinya? Dia nggak mau ikut sama mertuanya, sama ibu ini, pulang kembali ke tanah Israel. Ayo adik-adik kelas sedang, siapakah nama wanita itu? Nah, tapi adik-adik, ada satu mantunya, istri dari dua anak ibu ini. Dia nggak mau pulang kembali. Dia nggak mau ikutin saudaranya iparnya. Dia nggak mau ikutin saudara iparnya itu adik-adik. Ya, dan adik-adik, apa yang dikatakan oleh wanita ini? Dia bilang begini, Ibu, Mami, jangan paksa aku. Aku jangan dipaksa untuk meninggalkan ibu. Aku mau tetap ikut ibu. Kemana ibu pergi, aku pergi. Pokoknya aku nggak mau tinggalin ibu. Pokoknya aku mau pergi kemana ibu pergi. Aku mau menjadikan bangsanya ibu, bangsanya aku. Allahnya ibu, Allahnya aku. Kalau kemana ibu mati, aku pun mau mati di sana. Aku mau dikuburkan di sana. Terkutuklah saya kalau saya tidak melakukan ini. Aku mau tetap ikut sama ibu. Tolong ibu berikan aku kesempatan. Aku mau pergi. wah, ibu ini udah bilang, Jangan nak, tetap kamu ada di sini saja. Aku sudah tua, aku nggak mungkin menikah lagi. Kalau aku nikah lagi, masa kamu mau menunggu anak saya jadi besar dewasa, terus kamu baru menikahi anak saya lagi? Aduh, janganlah, sudah, jangan. Enggak Mami, pokoknya aku mau ikut Mami. Pokoknya bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Tanah kelahiranmu, tanah negerimu adalah tanah negeriku. Di mana ibu mati, aku juga mau mati di sana. Aku mau dikubur di sana. wah, semangat sekali adik-adik. Karena dia tetap semangat, ibunya akhirnya ngalah. Ya sudah, Kalau begitu, aku pun bersedia. Kamu tetap ikut sama saya, ya? ya adik-adik, akhirnya ibu ini dan mantunya mereka sampai di tanah Israel. Wah, orang-orang Israel yang tahu ini keluarga, ini kan keluarga kaya, terkenal
kenal adik-adik. Mereka memanggil nama mereka. Tapi ibu ini bilang, "Shh, jangan panggil aku. Tapi panggillah aku." Nah, ini adalah pertanyaan untuk kelas besar. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Hai anak-anak kelas besar, dia minta jangan panggil aku, panggillah aku. Nah, coba adik-adik kelas besar jawab ya. Ibu ini namanya siapa? Tapi akhirnya dia mau diminta panggilnya apa namanya. Oke, dan apa arti nama panggilannya? Ya, apa arti nama panggilan ibu ini? Yang diinginkan, yang diminta oleh ibunya sendiri. Jangan panggil aku, tapi panggillah aku. Nah, artinya apa? Oke adik-adik, sudah tahu dong ceritanya tentang siapa ini? Oke? Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhannya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah keluarga ini? Nah, adik-adik, perhatikan ini ya. Yang pertama adik-adik, janganlah kita tergesa-gesa, cepat-cepat ambil keputusan. Ya, janganlah kita tergesa-gesa ambil keputusan adik-adik. Jangan terlalu cepat ambil keputusan. Harus dipikir baik-baik, harus dicerna baik-baik. Apa akibatnya? Apa untung dan ruginya? Itu yang pertama adik-adik. Ya, keluarga ini, ya mereka ini pengen cepet-cepet bebas dari masalah. Mereka pengen keluar dari masalah. Mereka ambil jalan pintas. Mereka ambil jalan cepet-cepet. Tapi sayang adik-adik, keputusannya justru malah jadi masalah besar. Betul nggak? Tadi pengennya cuma menghindari masalah supaya jangan kelaparan, jangan pindah ke luar negeri. Tapi akhirnya justru di luar negeri mereka malah mengalami masalah besar. Apalagi perginya ke negeri musuh Israel. Nah, ini kan demi jalan pintas. Yang penting aku enak, yang penting aku nyaman. Gimana pun caranya nggak apa-apa. Walaupun itu adalah negeri musuh Israel, nggak apa-apa. Aku yang penting enak di sana. Aku mau nyaman di sana. Nggak apa-apa itu bangsa musuh. Yang penting aku happy. Ya, ini artinya ngambil jalan pintas. Terlalu buru-buru adik-adik. Tidak bertahan, tidak tabah, tidak sabar. Buktinya apa? Bangsa Israel yang tadinya kelaparan, ternyata masa bencana kelaparannya sudah selesai. Bangsa Israel sudah bisa makan lagi, sudah bisa menikmati lagi kehidupan yang normal. Dia di sana, di negeri asing, malah menderita adik-adik. Tuh, kalau ambil keputusan terlalu cepat. Ya, diskusi adik-adik. Ya, tanya sama papi, tanya sama mami. Aku kalau ambil keputusan ini gimana papi? Kalau aku ambil keputusan ini gimana mami? Nasihati aku dong mami. Kira-kira pendapat mami bagaimana? Begitu adik-adik. Minta pendapat sama mami papi ya. Jangan pikirin sendiri. Apalagi ambil jalan pintas tanpa memberitahu papi mami. Adik-adik sendiri yang lakukan tanpa permisi, tanpa izin, tanpa minta nasihat. Tidak boleh begitu adik-adik ya. Kalau begitu caranya tidak membawa sukacita dalam keluarga. Tapi kalau adik-adik minta restu, minta izin, permisi, kasih tahu sama papi mami, minta nasihat sama papi mami, maka adik-adik akan membawa apa? Sukacita dalam keluarga. Itu pelajaran pertama adik-adik. Yang kedua adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Nah adik-adik, kita harus belajar untuk apa? Untuk setia. Tetap setia. Nah, kita perlu belajar dari siapa? Dari mantu ibu ini yang tidak mau tinggalkan ibunya, yang tidak mau tinggalkan mertuanya, sekalipun mertuanya dalam kondisi sedang menderita, dalam kondisi susah, ya, di mana keluarganya semuanya meninggal.
hanya tinggal dia seorang diri beserta dengan 2 mantunya. Yang satu mantunya pergi tinggalkan mertuanya, tapi yang satu ini tetap mau ikutin mertuanya. Ini bukti bahwa kita perlu belajar setia walaupun dalam keadaan susah, walaupun keadaan menderita, tetap setia adik-adik. Jangan kabur, jangan pergi, jangan nyalahin papi mami, jangan nyalahin koko cici dede, jangan nyalahin diri sendiri, apalagi nyalahin Tuhan. Tidak boleh, tetap setia. Apapun yang terjadi tetap setia. Ya adik-adik ya, itu baru anak pembawa sukacita dalam keluarga. Oke adik-adik, ini pelajaran yang kedua. Nah adik-adik, kalau mami papi dalam kondisi susah, mungkin tadinya biasa makan enak, sekarang makan gak bisa enak. Papi mungkin tadinya pekerjaannya oke, sekarang pekerjaannya gak oke. Nah adik-adik, jangan ngambek, jangan ngeluh ya, jangan emosi, tetap setia, tetap tabah, tetap setia, ikutin saja. Nanti pasti suatu hari semuanya akan berlalu. Nah yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa adik-adik yang kita ambil dari kisah ini? Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan yang benar. Percaya kepada Tuhan yang benar. Nah adik-adik, tadi ya ibu ini kan pergi ke negeri musuh Israel, ya, negeri yang tidak percaya kepada Tuhan yang benar, negeri yang menyembah berhala, negeri yang memuja-muja berhala. Ternyata mantu dari ibu ini adik-adik, dia kan penyembah berhala. Tadinya dia tidak percaya Tuhan Israel. Akhirnya membuat wanita ini berpikir, wah, untuk apa aku tetap ada di bangsaku? Untuk apa aku tetap ada kepada sesembahyanganku? Toh faktanya keadaanku gak berubah. Lebih baik aku mau ikutin ya satu Tuhan yang begitu kuat disembah oleh mertuanya, Tuhan yang diyakini oleh mertuanya. Aku mau ikut. Makanya mantunya mengatakan apa? Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Wah, itu keputusan yang hebat adik-adik. Dia tinggalkan keyakinan lamanya, dia tinggalkan kepercayaan lamanya. Demi apa? Demi ikutin mertuanya. Ya, pergi ke negeri Israel, dan dia mau jadi bangsa Israel, dan dia mau menyembah Allah Israel. Wow, ini keputusan yang hebat adik-adik. Dan hasilnya apa? Ketika wanita ini, mantu ini percaya kepada Allah Israel dan ikut pulang ke negeri Israel, tahu adik-adik apa yang terjadi? Tuhan membuat wanita ini diberkati. Dia menikah lagi, punya suami yang hebat, suami yang takut akan Tuhan, suami yang sangat menyayangi keluarga. Dan gara-gara dia menikah dengan bangsa Israel, laki-laki dari bangsa Israel, ya, dan dia ikut mertuanya ke Israel, dia menyembah Allah Israel, wanita ini begitu jadi penolong, jadi pembawa berkah bagi keluarganya, dan melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang perkasa. Dari garis keturunan ibu ini lahirlah keluarga Daud adik-adik. Dan dari keluarga Daud ini melahirkan raja-raja, dan ujung-ujungnya melahirkan seorang Raja Mesias. Wow, hebat ya. Karena percaya Tuhan yang benar, karena menyembah Allah yang benar, karena ikutin Tuhan yang benar. Dan lihat, mungkin menderita, mungkin susah, tapi karena punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang benar, semuanya bisa diubah. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang susah menjadi berkah. Wow, yang tadinya menderita menjadi
sukacita. Wow, adik-adik ya, jangan tuker, adik-adik jangan tuker. Adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik sudah percaya kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, jangan ditukar. Tetap setia, tetap tabah. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Maka adik-adik akan lihat sukacita dalam keluarga adik-adik. Oke? Jelas sampai sini adik-adik ya? Oke, sekarang mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kisah keluarga ini. Karena di sini kami belajar Tuhan. Untuk kami jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan terlalu cepat ambil jalan pintas. Untuk kami belajar setia. Apapun yang terjadi, kami tetap setia. Dan kami juga belajar untuk percaya kepada Tuhan yang benar. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami untuk tidak tinggalkan Engkau, tetap setia mengiring Engkau. Sekalipun dalam keadaan susah, keadaan sulit, kami tetap mau setia. Kami tidak mau ambil jalan pintas, karena kami percaya mujizat masih terjadi, pertolongan Tuhan masih terjadi. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau sanggup mengubah keadaan kami seperti yang dialami oleh wanita ini, yang tadinya keadaan susah, ternyata akhirnya membawa berkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, berkati adik-adik yang sudah mendengar cerita firman Tuhan ini Tuhan, sampai akhir. Biarlah Tuhan berkati mereka, agar adik-adik ini menjadi pembawa sukacita dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papi, mami, koko, cici, dede, berkati kami sekeluarga. Doa kami, biarlah keluarga kami menjadi keluarga pembawa sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan turun atas kehidupan adik-adik. Hai adik-adik Joyful Kids yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik sehat, adik-adik semangat, adik-adik kuat, adik-adik pintar dan cerdas, adik-adik takut akan Tuhan, sayang papi mami, membawa sukacita dalam keluarga, masa depan adik-adik bahagia, dan adik-adik menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidupnya diberkati Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.